Baik, untuk sesi berikutnya Pak, izin kita akan membuka kesempatan kembali dari audiens untuk bertanya langsung kepada Bapak. Silahkan untuk mengangkat tangannya apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Baik, dipersilahkan Ibu yang di depan untuk juga memperkenalkan diri. Mohon panitia untuk mic-nya. Baik, izin Pak, saya Tasya Yuki, WKU Bidang Pangan, Kadin DKI Jakarta. Jakarta saat ini mengalami situasi ketergantungan pangan, di mana 98% ketersediaan pangan di Jakarta berasal dari pasokan luar daerah. Permasalahan pangan ini juga diperparah dengan ancaman perubahan iklim serta kerusakan ekosistem darat dan laut. Jakarta membutuhkan inovasi dan kebijakan untuk mengantisipasi hal ini agar Jakarta dapat menjadi kota yang adaptif di tengah ancaman-ancaman untuk mencapai independensi ketahanan pangan. Pertanyaannya Pak, inovasi atau kebijakan apa saja yang akan Bapak terapkan guna mendukung kestabilan dan independensi pangan di kota Jakarta? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan ini sebenarnya lebih tepat ditujukan ke Bu Diana. Karena Bu Diana adalah lebih tahu daripada saya urusan pangan di Jakarta. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang paling penting pemerintah Jakarta harus menjamin ketersediaan pangan untuk jangka panjang. Maka yang namanya kontrak farming itu harus dilakukan. Di Jakarta ada 3 BUMD, Food Station Pinang Jaya, kemudian Dharma Jaya, dan satu lagi adalah Pasar Jaya. 3 BUMD inilah yang kemudian mengatur harga di 44 kecamatan yang ada di Jakarta. Kontrak farming jangka panjang menjadi penting. Kalau kemudian harganya mengalami kenaikan, maka harus dikontrol oleh 3 BUMD tadi. Dan pemerintah Jakarta memang tidak mungkin bertani di Jakarta. Sekarang ini untuk pertanian yang namanya urban farming hanya bisa dilakukan misalnya petani di kampung Bayam. Tapi di luar itu praktis hampir tidak ada. Nggak mungkin Jakarta kemudian menerapkan yang disebut dengan urban farming dan menjadi kebutuhan untuk pangan di Jakarta. Sehingga memang mau tidak mau, suka tidak suka ada kebergantungan yang tadi 90% kita itu memang bergantung kontrak dengan NTT, NTB, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan beberapa termasuk Kalimantan Selatan. Saya jelasin Ibu Diana, oh saya udah tahu lah itu pasti. Jadi itulah yang menjadi problem di Jakarta. Sehingga dengan demikian apa yang kemudian harus dilakukan bagi kalangan menengah ke bawah, mau tidak mau, suka tidak suka, pemerintah Jakarta harus melakukan intervensi, memberikan diskon harga, melakukan intervensi dan juga membagi kepada warga yang tidak mampu. Maka bansos untuk itu tetap harus dilakukan di Jakarta. Karena persoalan pangan di Jakarta adalah persoalan yang serius. Kalau tidak dikelola dengan baik dalam jangka panjang akan menjadi persoalan yang sangat-sangat serius bagi Jakarta. Maka kontrak farming tadi dengan 3 BUMD yang ada harus dilakukan untuk jangka panjang. Dan kalau perlu kita melakukan apa yang disebut dengan kerjasama termasuk untuk latihan kerja dengan para petani dimanapun yang ada. Untuk meningkatkan produktivitas mereka. Itulah yang harus dilakukan karena apapun kelebihan Jakarta dari kota-kota lain, Jakarta ini satu, RAPB, anggaran pendapatan belanja daerahnya 91 triliun, yang sekarang ini hanya pendapatannya dari pajak, restribusi, kemudian dividen. Saya membayangkan kalau kemudian apa yang saya sampaikan tadi mengenai Jakarta Funding bisa dijalankan, maka Jakarta akan sangat kuat sekali. Funding yang dulu hanya 6 triliun, sekarang ini size-nya hampir 150 triliun.
Apakah Jakarta Funding bisa? Saya yakin bisa. Karena ini prototipe aja. Apakah orangnya ada? Ada. Ketika kita merekrut yang namanya Rida untuk CEO-nya Ina Funding, orang pada waktu itu gak yakin Ina Funding bisa berjalan seperti sekarang. Tetapi begitu sekarang ini, Pak Ketum, sekarang ini dijalankan, maka yang namanya Jakarta Funding, saya yakin Ibu pasti akan jalan. Bagaimana caranya? Maka dia mengambil dana silva. Karena silva kita itu hampir setiap waktu, setiap saat besarnya 5-6 triliun. Kalau saya ambil 3-4 triliun saja, kemudian saya leverage Jakartanya, katakanlah cari uang 6 triliun dengan leverage Jakarta, saya yakin saya pasti bisa. Sehingga modal untuk Jakarta Funding 10 triliun lebih besar daripada Ina Funding. Inilah yang kemudian akan menjadi dana abadi buat Jakarta, termasuk untuk persoalan pangan tadi, sehingga kalau ada persoalan pangan kita punya kesempatan untuk membeli dari manapun dalam kontrak jangka panjang. Itu yang paling penting. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Pram atas jawabannya, dan kita akan bertanya lagi nih Mas, yaitu mengenai UMKM. Kita tahu UMKM berperan penting dalam PDB nasional maupun daerah. Namun masih banyak UMKM kita yang terlilit di masalah klasik seperti permodalan, pelatihan, dan akses SDM. Saat ini kita punya Jakpreneur sebagai ekosistem wirausaha yang jumlah pesertanya lebih dari 300.000 atau 30% dari total UMKM yang ada di Jakarta. Dari fakta tersebut menunjukkan ada potensi yang bisa kita maksimalkan. Untuk itu, maka strategi apa yang Pak Pram akan lakukan agar lebih banyak UMKM kita yang bergabung dan merasakan manfaat ekosistem wirausaha di Jakarta? Yang pertama, iklim usahanya betul-betul harus kondusif. Transparansi di balai kota itu harus terbuka dan mudah diakses bagi siapapun. Balai kota tidak boleh menjadi barrier, hambatan bagi siapapun. Kalau saya jadi gubernur, ini yang saya akan benahi pertama kali. Dan harus diperkecil proses interaksi dari orang untuk meminta izin, dengan menggunakan tatap muka. Semuanya sudah eranya digital. Maka dengan demikian itulah yang akan kami lakukan pertama kali. Tetapi tidak kalah pentingnya Jakarta ini sumber daya manusianya juga harus ditingkatkan. Tadi saya sudah menyampaikan harus ada yang namanya balai latihan kerja. UMKM kita kenapa banyak yang tidak bisa naik kelas? Karena itu tadi, begitu mereka sudah merasa nyaman, puas, mereka bertahan di sana. Dan problem utama yang disampaikan Bu Diana tadi betul, permodalan. Maka untuk itu kalau saya jadi gubernur, saya sudah secara terbuka menyampaikan akan memberikan 300 miliar rupiah untuk permodalan UMKM menengah ke bawah. Dan terutama untuk para perempuan. Karena berdasarkan pengalaman ketika kita pandemi kemarin, UMKM yang dikelola oleh perempuan ini jauh lebih taat dan rajin membayar dibandingkan laki-laki. UMKM ini juga jauh lebih taat dan rajin dibandingkan dengan perusahaan menengah ke atas. Sehingga dengan demikian saya yakin pasti ketaatan ini akan menjadi modal yang luar biasa bagi perkembangan UMKM di Indonesia atau di Jakarta. Yang berikutnya sekali lagi, persoalan klasik kita adalah permodalan. Tadi yang saya sampaikan dengan Jakarta Fund, saya membayangkan kalau modal awal Jakarta 3 triliun plus 7 triliun yang nanti kita carikan, 10 triliun dalam waktu 3 bulan, 3 tahun seperti Ina Funding yang sekarang size-nya lebih besar. Itu bisa menjadi dana abadi. Bisa juga digunakan untuk mengembangkan UMKM. Termasuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah Jakarta. Karena apa? Revenue Jakarta yang seperti saya sebutkan tadi sangat bergantung pada 3. 1 pajak, 2 restribusi, 3 adalah dividen. Dengan adanya Jakarta Funding tadi,
saya yakin pasti pendapatan Jakarta akan secara signifikan meningkat tinggi. Bahkan saya membayangkan Taman Ismail Marzuki yang sekarang dikelola oleh Jakpro keluar 1,6 triliun. Para seniman tidak bisa berkreasi di sana karena apa? Terlalu mahal. Mbak Ratna Riantiarno Teater Koma mau main, butuh dana 350 juta, nggak ada sponsor, nggak bisa main. Kalau kemudian ada dana abadi dari Jakarta Funding, saya akan ajak duduk bersama-sama Jakpro, para seniman, kita kelola kembali yang namanya Taman Ismail Marzuki secara terbuka, karena nggak mungkin yang namanya Taman Ismail Marzuki pendekatannya hanya bisnis. Karena itu pusat kebudayaan. Sehingga dengan cara-cara itu saya meyakini pasti untuk UMKM kita, terutama para perempuan yang saya akan support, karena perempuan ini biasanya lebih loyal dibandingkan laki-laki. Saya yakin kalau ini dikembangkan maka dana 300 tadi ditambah dengan dana yang nanti suatu hari saya bisa sisihkan dari Jakarta Funding sebagai revenue baru di Jakarta, maka hal yang bisa dibagi untuk permodalan bagi warga Jakarta menjadi lebih besar. Demikian Bu Diana, terima kasih. Terima kasih Mas Pram.